Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Saat ini kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak loh. Nah, dalam gambar dan video ini kita bahas bersama yuk mengenai gerak pada makhluk hidup. Walaupun semua gerak terjadi pada semua makhluk hidup, tapi tidak semua dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerakan yang membutuhkan waktu dan terjadi secara perlahan-lahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi dua. 1. Gerak pada hewan. 2. Gerak pada tumbuhan. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, gerakannya disebut dengan gerak pasif. Macam rangsangnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak autonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak autonom adalah gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan itu adalah dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Contoh gerak siklosis pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasting. Contoh gerak tropisme: sulur tumbuhan yang melilit pada tempat tumbuh. Contoh fototropisme. Contoh geotropisme pada tumbuhan berbiji. Contoh fototaksis pada Euglena. Contoh gerak pada Paramecium. Contoh gerak haptonasti pada tumbuhan Venus.
Contoh gerak termonasti pada tumbuhan tulip. Contoh gerak seismonasti pada putri mami. Gerak ketiga yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak gerak higroskopis pada pecahnya buah polong-polongan karena perubahan kadar air. Pada umumnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan avertebrata dan vertebrata. Hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Pada hewan avertebrata, contohnya bekicot bergerak dengan kaki otot. Inilah gerak bekicot yang berjalan menggunakan otot kaki. Pada vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak. Otot berperan sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, sirip, dan sayap. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Tentang materi gerak pada makhluk hidup, selanjutnya untuk lebih memahami materi tersebut, kerjakan soal berikut.
1. Apa itu gerak? 2. Ada berapa jenis gerak pada makhluk hidup? 3. Sebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan. Demikian materi gerak, semoga bermanfaat dan bermakna dalam memahami makhluk hidup di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.